Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri di negeri di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media kasus sosial. ini dengan memanggil sejumlah pihak. Bullying setiap merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Wardah, kamu kok baca buku terus? Gak punya teman ya? Gak bosan apa baca buku terus? Enggak kok, aku cuma suka menyendiri aja baca buku. Aku baca buku karena ya aku suka aja. Masa sih bukannya gak punya teman ya? Jadi baca buku terus? Apaan sih? Coba lihat, betah banget kayaknya ngebaca. Jangan ganggu aku kalau kamu gak suka sama aku. Setidaknya hormati aku sedikit. Hormati? Kamu pikir kamu siapa? Hormati? Kamu pikir kamu siapa? Bukan gitu maksudku, Afrija. Aku cuma mau kamu gak usah ganggu aku. Ngomong apa sih kamu? Kok kamu gitu sih? Padahal kan aku sama sekali gak pernah sedikit pun ganggu kamu, jelekin kamu. Tapi kenapa kamu lakukan itu pada aku? Kok kamu ngelok-ngelokin aku terus? Ya terus kenapa? Masalah buatmu? Kok kamu gitu sih? Tega banget sama aku. Padahal aku sama sekali gak pernah mengusikmu, Afrija. Tapi kenapa sih kamu selalu mengusikku? Ya karena aku gak suka aja sama kamu yang baca buku terus-terusan. Gak bosan apa? Enggak tuh, aku gak bosan. Karena aku emang suka baca buku dan menyendiri. Biar aku dapat ilmu nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardah Naziha. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bullying. Nah, sebelumnya bullying itu adalah tindakan perundungan yang dilakukan secara sengaja, baik dari bentuk physical touch, sosial, verbal, maupun verbal bullying. Nah, contohnya itu, definisi bullying adalah perundungan atau perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali untuk menyakiti orang lain. Bullying bisa dilakukan secara verbal, fisik, ataupun sosial, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Bullying sendiri perbuatan yang sangat tercela. Contoh bullying dari verbal yaitu perkataan. Contohnya, misalnya kita lihat nih teman kita, bentukannya jelek banget, terus kita bilang ke dia, ih kamu jelek banget sih. Itu nggak boleh ya teman-teman. Dan juga itu termasuk ke dalam verbal fisik. Nah, lalu ada verbal bullying non verbal. Itu tuh kayak misalnya kita jatuhin barang teman kita, terus kita rebut apa yang bukan milik kita. Dan juga ada cyberbullying atau bullying di dunia maya yang seperti maraknya di Instagram. Banyak orang zaman sekarang atau semacam netizen yang kayak ngejulitin kehidupan orang lain. Contohnya, apa itu empati? Jadi empati ini adalah bentuk rasa kasih tolong menolong. Contohnya ketika kita melihat nih ada seorang nenek yang lagi kesusahan di jalan raya, maka kita inisiatif untuk membantu nenek tersebut menyeberangkannya di jalan raya. Atau kita melihat
ada orang yang menangis. Kita sebagai manusia atau sebagai insan yang mulia berusaha untuk menenangkan orang yang menangis tersebut. Lalu ada empati. Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan, pikiran, dan pengalaman orang lain. Empati juga dapat diartikan sebagai kemampuan untuk membayangkan diri sendiri berada di posisi orang lain. Nah, contohnya ketika aku mempunyai pikiran, aku lagi susah nih. Misalnya aku ngeliat orang lagi susah dalam ekonominya. Terus aku juga mikir, kalau aku di posisinya, pasti aku bakal keberatan juga. Dan aku berusaha untuk membantu semampuku. Apa itu kesenjangan? Kesenjangan adalah perbedaan atau ketidakseimbangan yang terjadi dalam masyarakat, baik individu, kelompok, maupun wilayah. Kesenjangan dapat terjadi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Contoh kesenjangan dari ekonomi sendiri, contohnya orang yang lebih kaya pasti derajatnya lebih tinggi daripada orang yang di bawahnya. Lalu contoh yang sosial, orang yang lebih sering keluar rumah pastinya tidak sering berbaur kepada orang lain, dan juga orang yang terisolir pasti selalu diomongin oleh tetangga-tetangga yang biasanya suka menggibah. Lalu pendidikan. Biasanya orang yang pendidikannya tinggi itu lebih tinggi juga